Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang final project PBO kami tentang kasir penjualan barang elektronik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang akan kami jelaskan, yaitu pertama ada hasil running aplikasi demonya, kemudian menjelaskan kelas diagram dan IR diagram, menjelaskan bagaimana implementasi IR diagram, menjelaskan bagaimana implementasi kelas diagram, menjelaskan kode koneksi ke database, menjelaskan desain JavaFX, menjelaskan interaksi di form JavaFX dengan kode programnya, menjelaskan kode program untuk menampilkan data, penjelasan-penjelasan lainnya. Yang pertama akan didemokan hasil running dari aplikasi. User memasukkan nama, user memilih barang-barang yang ingin dibelinya. Setelah itu user membuat pesanan, keluar invoice, user memasukkan uang yang dibayarkan, user membayar lalu ada kembalian. Program selesai. Kemudian saya akan menjelaskan tentang IR diagramnya. Di sini terdapat 6 entity, yaitu ada entity invoice yang berhubungan dengan entity list order yaitu one to many, entity list order dengan entity barang yaitu one to one, kemudian entity barang dengan 3 entity yaitu laptop, monitor, dan printer yaitu one to one. Kemudian implementasi diagram ke kelas diagram. Dapat dilihat bahwa setiap entity akan diubah menjadi sebuah kelas pada implementasinya. Di sini ada kelas invoice dengan variable ID, customer, dan waktu, dan beberapa metode untuk mengelolanya. Kemudian memiliki hubungan dengan list order one to many. Kemudian kelas list order memiliki variabel nama barang, jumlah, dan total harga disertai dengan metode untuk mengelolanya. Lalu list order dengan kelas barang. Kenapa entity barang berubah menjadi kelas abstrak barang? Dikarenakan kelas barang akan mewarisi sifat terhadap ketiga kelas lainnya, yaitu ada laptop, monitor, dan printer. Kemudian ada menjelaskan tentang kelas diagram. Dan di sini terdapat dua bagian, yaitu utama dan bagian untuk data modelnya. Di sini ada kelas invoice yang berhubungan dengan disorder one to many, di mana setiap kalinya invoice dapat berhubungan lebih dari satu terhadap list order. Kemudian list order berhubungan dengan kelas abstrak barang. Kemudian kelas abstrak barang dapat menghubungkan dengan laptop, monitor, dan printer. Hanya dapat memilih salah satu di antaranya, tidak dapat lebih dari satu. Kemudian yang kelas utama tadi dihubungkan terhadap sistem database, yaitu dihubungkan dengan data model. Di sini data model berhubungan dengan 3 kelas, yaitu kelas invoice, list order, dan abstrak barang, dikarenakan akan memodelkan data dari 3 kelas tersebut. Terus data model akan dibantu untuk connection dengan kelas DB helper. Kemudian data model dibantu oleh kelas UI control untuk data kontrolnya. Lalu UI control dibantu oleh 3 bagian, yaitu untuk form control, form class, menu order, dan invoice order. Berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Valian untuk bagaimana implementasi kelas diagram. Kepada saudara Valian, silakan. Terima kasih pada Nopri atas kesempatannya. Bisa dilihat di sini implementasinya sesuai dengan diagramnya, yaitu abstrak kelas barang yang dia memiliki parameter integer, string, dan integer. Lalu tipe data string dan integer ini sebagai integer property. Kenapa integer property? Karena digunakan untuk ditampilkan di user interface-nya. Lalu ada kelas laptop, monitor, dan printer. Seperti yang dijelaskan Nopri tadi, ini merupakan kelas turunan dari kelas abstrak barang. Lalu dia juga mempunyai variabel masing-masing dari kelas tersebut. Selanjutnya ada
Kelas list order. Kelas list order ini merupakan kelas penghubung invoice dan barang, yang dimana barang akan dikumpulkan di kelas list order, lalu akan ditampilkan di kelas invoice. Lalu ada kelas data model. Kelas data model ini yang berhubungan dengan 3 kelas, yaitu kelas invoice, kelas list order, dan kelas barang. Bisa dilihat di situ implementasinya dengan kegunaannya sebagai metode-metode yang sudah ditulis di situ. Lalu ada kelas DB helper. Kelas DB helper ini digunakan untuk membuat koneksi antara aplikasi dan database. Lalu di sini ada 2 tipe koneksi, yaitu SQLite dan MySQL. Lalu di kelas DB helper itu juga ada metode tambah atau metode create table yang digunakan untuk membuat tabel jika tidak ada tabel tersebut di dalam database. Lalu di kelas UI controller, di sini untuk pendeklarasian setiap nodes atau elemen dari setiap UI yang sudah ditampilkan. Selanjutnya poin ke-6, saya akan menjelaskan kode dari koneksi ke database-nya yang terdapat di kelas DB helper. Bisa dilihat di situ koneksinya terdapat di dalam metode get connection. Yang pertama, dia ada case SQLite. Di case SQLite itu untuk membuat database, menyambungkan database ke database SQLite. Lalu ada MySQL, di sini digunakan untuk menyambungkan aplikasi ke database MySQL. Lanjut ke poin ke-7, menjelaskan desain JavaFX-nya. Desain dari JavaFX ini tersendiri ada 3 scene, yaitu scene pertama, scene daftar. Di scene daftar ini terdapat 2 nodes, yaitu text field dan 1 button. Lalu ada di scene menu. Scene menu ini terdapat elemen table view, elemen text field, dan elemen button. Lanjut ke scene ketiga, yaitu scene invoice. Di scene invoice ini terdapat elemen text, label, table view, separator, text field, dan button. Mungkin sekian penjelasan dari poin saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bintang. Kepada Bintang dipersilakan. Terima kasih Saudara Palayan atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana komunikasi antar UI dan programnya. Nah, komunikasinya itu diimplementasikan pada kelas UI controller, yang dimana kelas UI controller ini berisikan beberapa variabel dan metode-metode yang digunakan untuk mengatur UI control atau UI-nya. Jadi misalkan ada text field dan button. Dan button ini memiliki variabel dan memiliki metode yang digunakan untuk menghandle button ini. Misal button ini digunakan untuk mengambil sebuah teks dari text field di atasnya dan mengirimkannya ke database. Itu ada metode yang untuk mengatur hal tersebut, yaitu di handle button go menu. Jadi text fieldnya itu diambil teksnya dan dikirimkan ke database melalui data model dan DB helper.
Dan seperti yang lainnya ada text field dan tombol di form ini atau form menu, ada jumlah, ada text field jumlah dan tambah pesan. Dimana ini tombol tambah pesan ini masing-masing mengirimkan data yang sesuai ke list order yang memiliki ID invoice sesuai dengan yang sedang dijalankan. Dan yang digunakan untuk menampilkan data itu pada UI controller memiliki metode update untuk form menu, lalu ada show invoice untuk menampilkan data pada form invoice. Pada update ini meminta metode yaitu get list order pada data model, yang dimana metode ini meminta data dari database melalui DB helper, lalu data itu ditampilkan pada elemen table view yang ada pada form menu. Selanjutnya pada invoice sama seperti method update, namun pada invoice ini diatur pada show invoice yang memiliki beberapa label yang digunakan untuk menampilkan kode invoice, nama customer dan daftar pembelian, dan total harga. Dan untuk tanggalnya diambil dari metode waktu yang mengambil jam pada program ini dijalankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Nopri. Terima kasih kepada Saudara Valen dan Saudara Bintang. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.